Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya, Claudia Carla. Saudara, kapal motor penyeberangan KMP Putri Yasmin yang melayani rute Padang Bayi Lembar dilaporkan terbakar di perairan Bali pada Rabu pagi sekitar jam 5 waktu setempat. Insya Allah aman, insya Allah. Sabar. Insya Allah aman, insya Allah. Sabar. Peristiwa ini membuat penumpang panik dan berusaha menyelamatkan diri. Berdasarkan informasi dari salah satu ABK, saudara, pertolongan terhadap penumpang KMP Putri Yasmin dibantu oleh kapal Portling 2 yang melintas di sekitar lokasi. Dan kejadian kebakaran ini, saudara, yang terjadi pada KMP Putri Yasmin terjadi pada sekitar pukul 5 pagi waktu setempat, di mana kondisinya saat itu KMP Putri Yasmin sedang menyeberang dari pelabuhan Padang Bayi Bali menuju ke Lembar, Lombok. Dan penyelamatan saat ini dibantu oleh kapal Portling 2 untuk membantu proses evakuasi. Dan untuk mengetahui kronologi lebih lanjut terkait dengan KMP Putri Yasmin yang terbakar serta proses evakuasinya, kami sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Eka Winata. Selamat pagi Eka, bagaimana kondisi saat ini dan bagaimana proses evakuasi yang tengah berjalan? Karsa dan saudara, memang informasi yang saya dapat dari KSP sendiri, memang kapal KM Putri Yasmin yang berangkat dari pelabuhan Padang Bayi sekitar pukul 03.00 WITA dan menuju ke pelabuhan Lembar Lombok itu memang dalam perjalanan memang dari pelabuhan Padang Bayi memang kondisinya sangat baik, dan semua yang dilakukan oleh pihak pelabuhan Padang Bayi memang sudah sesuai SOP. Setelah perjalanan menuju Lembar sekitar 3 jam berada di Bako di Selat Lombok itu memang terjadi percikan api dan menyebabkan kapal terbakar. Sementara dengan adanya percikan api ini memang beberapa penumpang panik dan menyelamatkan diri dengan menggunakan life jacket dan dievakuasi oleh kapal-kapal lain yang mendekat dari pelabuhan Lembar, begitu, Karsa. Baik, tadi disebutkan adanya percikan api yang muncul dari kapal. Lalu kemudian apakah sudah dapat diverifikasi atau ada informasi awal terkait percikan api ini muncul dari bagian kapal mana, Eka? Oke, dari informasi yang saya terima dari KSP sendiri, sampai saat ini pihak KSP masih melakukan penyelidikan dari mana pemicunya. Yang jelas sekitar pukul 04.00 WITA kapal yang berada di perairan Selat Lombok terbakar, menyebabkan penumpang panik semuanya. Dan saat ini masih pihak Polair, KSOP dan ASDP masih memastikan apa penyebab yang jelas kapal KMP Putri Yasmin terbakar, begitu. Baik, proses evakuasi masih dilakukan oleh sejumlah otoritas, lalu kemudian untuk titik terjadinya kebakaran, apakah bisa dipastikan di mana, Eka? Oke, informasi yang saya terima memang kebakaran terjadi di Tanjung Pandang Bako yang merupakan sudah berada di perairan Lombok, begitu. Nah, meskipun sudah berada di perairan Lombok, pihak pelabuhan Padang Bayi masih tetap melakukan monitor untuk memastikan apa sebenarnya penyebabnya. Dan sampai saat ini dari informasi yang saya dapatkan dari pelabuhan Padang Bayi, meskipun terjadi kebakaran kapal, namun
aktivitas pelabuhan Padang Bayi masih berjalan normal begitu, Kak. Baik, kebakaran terjadi di Tanjung Pandang Bako-Bako, perairan Lombok. Lalu kemudian apakah sudah ada data dari manifest terkait dengan jumlah penumpang dari KMP Putri Yasmin, Eka? Oke, sampai saat ini kita masih koordinasi dengan KSOP Padang Bayi untuk data-datanya belum kita dapatkan, masih di cross check karena pihak KSOP dan pihak pelabuhan Padang Bayi masih menyinkronkan data yang diberikan dari manifest keberangkatan seperti untuk sementara masih mencari data-data yang lengkap untuk berapa penumpang dan kendaraan yang berada di dalam kapal yang terbakar seperti itu. Baik, terkait dengan data penumpang ini lagi dalam proses verifikasi. Lalu kemudian bagaimana pantauan Anda terkait dengan proses evakuasi saat ini, Eka? Oke, untuk proses evakuasi memang setelah terjadi kebakaran, memang pihak pelabuhan, pihak kapal-kapal yang berada di Pelabuhan Lembar memang sudah merapat dan sudah melakukan dari kapal-kapal pendukung. Memang sampai saat ini masih dilakukan beberapa evakuasi penumpang dan informasi sampai saat ini penumpang yang luka maupun cedera dan yang belum kita dapat informasi yang jelas. Kita masih menunggu dari kepastian dari KSOP supaya detail data-data yang kita dapatkan seperti itu, Kak. Baik, dari informasi yang Anda dapatkan, Eka, apakah atau dari pantauan Anda, apakah sudah terlihat ada penumpang selamat yang telah tiba di daratan? Ya, memang kalau dilihat dari informasi memang sudah ada beberapa penumpang yang selamat dan dievakuasi oleh kapal-kapal lain. Memang untuk evakuasinya informasi yang kita dapatkan memang dilakukan ke Pelabuhan Lembar karena jarak dari Pelabuhan Padang Bayi dengan Pelabuhan Lembar lebih dekat karena kalau jika dari Pelabuhan Padang Bayi membutuhkan waktu 2-3 jam untuk mengevakuasi penumpang. Sementara dari Pelabuhan Lembar sekitar 1 jam penumpang bisa dievakuasi. Seperti itu, Karta. Baik, lalu kemudian juga dari informasi yang Anda dapatkan, ini tim SAR bergerak dari mana untuk mengevakuasi para penumpang KMP Putri Yasmin, Eka? Oke, informasi yang kita dapatkan dari pihak pelabuhan memang kebanyakan kapal yang untuk mengevakuasi penumpang-penumpang yang berada di KMP Putri Yasmin itu memang langsung dilakukan dari perairan Lombok, Pelabuhan Lembar seperti itu. Dan untuk saat ini masih di dalam proses pelakuan evakuasi penumpang yang lain seperti itu. Baik, untuk tim SAR ini berangkat dari perairan Lombok, dari Lembar, lalu kemudian apakah dari informasi yang Anda dapatkan sudah diketahui terkait jumlah tim SAR yang melakukan proses evakuasi ini, Eka? Untuk evakuasi yang dilakukan oleh pihak tim SAR gabungan itu memang dari beberapa SAR dan instansi lain seperti Polair, kepolisian sudah melakukan evakuasi ke lokasi kebakaran dan saat ini masih kondisi api masih terlihat sangat besar begitu. Baik, tim SAR dan juga Polair ini sedang melakukan proses evakuasi sejak pagi tadi hingga kini masih terus dilakukan untuk mengevakuasi para penumpang yang berada di KMP Putri Yasmin yang terbakar pada sekitar pukul 5 pagi waktu setempat. Dan terkait dengan hal ini, Eka, lalu kemudian apakah sudah ada informasi lebih lanjut terkait dengan kondisi penumpang saat ini? Apakah ada informasi terkait dengan penumpang ada yang mengalami cedera atau luka atau seperti apa, Eka? Oke. Karsa dan saudara memang sampai saat ini saya masih mengumpulkan data-data berapa penumpang yang masih selamat dan berapa jumlah penumpang itu masih kita lakukan cross check ke ASDP karena ASDP belum berani memastikan berapa penumpang yang selamat dan maupun yang luka-luka seperti itu. Baik. Untuk data terkait dengan kondisi penumpang saat ini masih menunggu dari pihak ASDP. Lalu kemudian tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kebakaran ini terjadi di Tanjung Pandang Bako-Bako, perairan Lombok. Ini berada di titik koordinat atau sejauh mana dari Pelabuhan Padang Bayi, Bali? Eka. Oke. Kasa dan saudara memang dari laporan yang saya terima dari pihak KSOP Padang Bayi memang kalau dilihat dari
Pelabuhan Padang Bayi memang sangat jauh, sekitar 2 sampai 3 jam dari jarak dari tempuh dari Pelabuhan Padang Bayi. Kalau titik lokasi kebakaran ini memang terdekat di Pelabuhan Lembar, karena diperkirakan kapal akan mulai sandar di Pelabuhan Lembar sekitar 1 jam kemudian setelah berangkat dari Pelabuhan Lembar. Kalau dilihat di titiknya memang berada di perairan Selat Lombok dan dekat dengan Pelabuhan Lembar, sekitar 1 jam seperti itu. Baik, posisi terjadinya kebakaran pada KMP Putri Yasmin ini terletak sekitar 1 jam dari Pelabuhan Lembar, lalu kemudian sekitar 2 sampai 3 jam dari Padang Bayi Bali. Lalu kemudian Eka, terkait dengan kondisi cuaca ketika terjadinya kebakaran, apakah sudah didapatkan informasi terkait kondisi cuaca saat itu? Memang dari laporan dan data yang kita dapatkan dari pihak pelabuhan, memang saat kondisi kebakaran memang cuaca masih sangat landai, sekitar 1 sampai 2 meter gelombang yang berada di perairan Lombok, dan angin juga tidak selalu kencang dan masih stabil untuk normal dan stabil untuk dilakukan pelayaran, sehingga pihak KSOP dan pihak Pelabuhan Padang Bayi melakukan pelayaran, karena dilihat dari data data dari BMKG memang menyatakan kondisi gelombang atau angin yang berada di Selat Lombok memang masih sangat normal dan bisa dilalui oleh kapal-kapal feri seperti itu. Baik, untuk kondisi gelombang maupun cuaca dalam keadaan landai pada saat terjadinya kebakaran, dan tadi Anda sebelumnya menjelaskan bahwa ketika sebelum melintas KMP Putri Yasmin ini telah dicek kondisinya dan dalam keadaan baik. Apakah sudah mendapatkan informasi lebih lanjut kapan terakhir pengecekan kondisi kapal KMP Putri Yasmin tersebut, Eka? Oke. Karsa dan saudara, memang dari informasi yang saya dapatkan dari pihak KSOP, memang setiap kapal yang akan berangkat dari Pelabuhan Padang Bayi memang dilakukan pengecekan dari KSOP seperti melakukan pengecekan kapal, mesin, dan jumlah penumpang yang sudah rutin setiap hari dilakukan pengecekan setiap kapal yang mau berangkat dari Pelabuhan Lembar. Dan sesuai data yang saya dapatkan dari KSOP sendiri, memang kapal tersebut masih layak untuk melakukan pelayaran ke Lembar. Dan semua yang dicek oleh pihak-pihak KSOP dan pihak Pelabuhan Padang Bayi memang masih normal, sehingga kapal KM Putri Yasmin ini memang masih normal, sehingga dilakukan pelayaran sesuai dengan rute yang sebelumnya dilakukan seperti itu, Kata. Baik, pengecekan dilakukan tiap hari dan kemudian dipastikan ketika berangkat KMP Putri Yasmin dalam kondisi layak untuk berlayar. Terima kasih Wayan Eka Winata, nanti kami akan kembali lagi kepada Anda. Baik saudara, breaking news Kompas TV akan kembali usai jeda dan kami akan memperbarui terkait dengan proses evakuasi KMP Putri Yasmin. Tetaplah bersama kami di Kompas TV.